PJ Bupati Lada tiba di lokasi. Sampai. Ya. Ya. Diterima langsung oleh Kepala Bapeda, Sekretaris Bapeda. Ya, PJ Bupati Lada memasuki gedung Senian. Tiba di lokasi di gedung Senian. Kembali juga yang kami hormati. Hari ini saya hampir genap 3 bulan di Kabupaten Lahat. Tanggal 9 Desember 2023 saya dilantik oleh Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan, dan insya Allah besok genap 3 bulan. Serasa sudah 3 tahun Pak Taufik. Ya. Jadi alhamdulillah syukur pada hari ini kita sama-sama mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD, rencana kegiatan pembangunan jangka Pak Ferit rencana pembangunan jangka pemerintah daerah. Pak Ferit ini Kepala Bapeda yang sudah selama 2 tahun, 3 tahun. Alhamdulillah dengan 3 tahun pelaksanaan Musrenbang yang kita laksanakan ini sudah banyak pembangunan di Kabupaten Lahat. Dengan adanya kegiatan pencanangan Musrenbang Kabupaten Lahat 2025 yang dilaksanakan di tahun 2024, harapannya adalah pertama, pembangunan yang disusun di tahun 2024 untuk 2025 dilaksanakan sesuai dengan super prioritas. Seperti apa? Pertama, layanan dasar itu harus diperhatikan. Seperti apa? Pertama, layanan dasar itu harus diperhatikan. Pendidikan, kesehatan, sandang pangan papan masyarakat Kabupaten Lahat itu menjadi prioritas. Baru-baru ini Pak Gubernur mencanangkan gerakan pembangunan bedah rumah serentak se-Sumatera Selatan. Ini dalam rangka pelayanan dasar, sehingga pelaksanaan tahun 2025 ini betul-betul harus menyentuh sampai dengan akar rumputnya, grassroots itu harus tersentuh. Dan juga penanganan sanitasi ini juga sangat penting. Sanitasi di Kabupaten Lahat itu sudah baik, tapi perlu ditingkatkan sehingga kebiasaan masyarakat kita yang sanitasinya misalnya kurang baik itu bisa ditingkatkan. Pak Gubernur juga mencanangkan kegiatan stunting sampai dengan 0%. Ini juga harus diperhatikan. Pencanangan pengentasan kemiskinan ekstrim ini juga kita harus perhatikan. Pelayanan dasar yang ada di Kabupaten Lahat ini harus menjadi super prioritas. Oleh karena itu, di tahun 2025, insya Allah Lahat sudah terhindar dari stunting, insya Allah. Dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim, insya Allah akan juga kita tuntaskan di tahun 2024 ini. Sampai dengan tahun 2025 akan berkelanjutan. Bersama Bank Sumsel Bubble, saya dan juga perbankan lain berharap kita nanti sama-sama Pak mengentaskan stunting. Alhamdulillah kemarin Pak Ujang dan juga Pak Taufik sudah melaksanakan kegiatan untuk pengentasan stunting. Ada 373 anak kita yang terkena stunting. Alhamdulillah Bapak Ibu asuh stunting sudah ada. Nanti APBD di tahun 2024 ini ada mengcover 40 anak yang terkena stunting. Nah, kekurangannya nanti akan dibantu
oleh teman-teman dari sektor perbankan. Ada Bank Sumsel, Bank BNI, dan bank lainnya, termasuk Bank Tauhid dan Bank Jamal. Nah, ini dalam rangka kita untuk mengantisipasi supaya stunting di lahan itu 0%. By name by address-nya berikan ke kepala desa masing-masing. Nah, nanti untuk penganggaran di tahun ini yang 40 orang itu langsung digelontorkan, dibantu oleh teman-teman kita dari perbankan atau CSR yang lain. Nah, ini kita pantau sehingga nanti perkembangan selama 3 bulan itu bisa dientaskan. Nah, ini betul-betul setelah musyawarah ini tolong kita lakukan pembedahan secara sistematis. Dan juga untuk kemiskinan ekstrim, tolong Pak Bapeda, Pak Ferid, seluruh data kemiskinan ekstrim yang ada, total 35.000 kurang lebih itu berikan ke kepala desa, camat. Datanya harus ada di setiap lurah, desa, camat, kepala OPD. Kenapa? Kita harus bergerak dari satu data, sehingga program kegiatan yang ada di OPD itu betul-betul terukur. Jangan sampai nanti misalnya di tempatnya Pak Ibni Noris ada beliau lagi izin ya, baik. Nah, di tempatnya beliau ketahanan pangan ada bantuan ketahanan pangan untuk masyarakat yang miskinan ekstrim. Dan juga ada bantuan-bantuan lain Pak Ketua Pengadilan, Pak Ketua KUA. Ada bantuan kepada masyarakat berupa beras dan lain sebagainya, sembako. Itu OPD harus memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang kemiskinan ekstrim, sehingga data ini menjadi data pokok masing-masing OPD pegangan. Jangan sampai nanti salah sasaran. Kita sudah ada datanya di Bapeda, ini dibagikan filenya kepada masing-masing OPD. Nah, inilah salah satu namanya yang kita namakan di Lahat adalah manajemen kolaboratif. Pembangunan secara kolaboratif, sehingga masing-masing OPD bisa melakukan pendekatan secara bersama dengan satu tujuan yang sama. Dan juga mungkin di tempatnya Bu Eti di pertanian ada bantuan gerakan penanaman cabai misalnya, penanaman padi serentak dan sebagainya. Ini bisa juga diprioritaskan kepada yang masuk kemiskinan ekstrim. Sehingga teman-teman kita yang rumahnya termasuk kemiskinan ekstrim, kan lahan ini perkarangannya luas-luas, lebih besar perkarangan daripada rumahnya kadang-kadang di lahan ini. Sehingga perkarangan yang ada itu dibantu oleh ibu dan wanita, PKK, Persid dan Bayangkari dan semuanya, ini bisa mengentaskan kebutuhan masyarakat ekstrim kita yang ada di Kabupaten Lahat. Nah, ini saya minta tolong betul kita sama-sama Bapak Ibu dari kepala desa, lurah, camat, kepala OPD, Forkopimda yang ada di Kabupaten Lahat, sama-sama kita bergerak dengan satu data. Ini sangat penting. Sehingga dengan adanya satu data ini, forum data yang dikomando oleh Bapeda dan Dinas Kominfo itu benar-benar sistematis dan terukur pekerjaan kita. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Manfaatkan kerjasama apa yang kita sebut dengan manajemen kolaboratif. Lahat harus mengarah ke situ. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ke depan insya Allah kita akan membangun Lahat dari sisi infrastruktur yang ada. Selain dari pelayanan dasar, tentunya juga harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang pertama apa? Infrastruktur jalan. Kemarin saya mendapat video kiriman dari masyarakat kaitan dengan jalan yang rusak di SP3 ya. Seputaran yang mana jalannya itu rusak. Kemarin ada dari puskesmas mana yang ke sana terkendala, ada orang sakit tapi nggak bisa tembus jalannya sehingga harus digotong dan pindah ke mobil. Nah, saya minta betul Kepala Kadis